Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku kelas 6 dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Pembelajaran Kota Semarang semakin hebat. Anakku, tak lupa Ibu ingatkan kalian mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di antaranya yang pertama adalah memakai masker dengan benar. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan. Tidak lupa kalian harus menjaga jarak, makan bergizi, dan rajin berolahraga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ilmu bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anakku, kali ini kalian belajar bersama Bu Titin. Kalian akan belajar tema 9, yaitu menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh menjelajah angkasa luar, dan pembelajaran 3 dan 4. Anakku, setelah belajar nanti diharapkan kalian mempunyai kompetensi yang pertama. Dengan membaca, kalian dapat menentukan sikap dan nilai yang dimiliki oleh salah satu tokoh penjelajah luar angkasa. Yang kedua, dengan membaca, kalian dapat menentukan perbedaan alat transportasi sebelum dan setelah modernisasi. Yang ketiga, dengan membaca dan mencari informasi, kalian dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif modernisasi alat transportasi dengan benar. Yang keempat, dengan membaca, kalian dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan cerita dalam bacaan dengan pengalaman ataupun film yang pernah kalian tonton dengan benar. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyebutkan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan serta dampaknya pada masyarakat sekitar. Anak ibu yang hebat, kalian dapat mengetahui banyak hal tentang benda-benda luar angkasa, tidak lain berkat jasa dari tokoh penjelajah luar angkasa. Salah satunya adalah Buzz Aldrin. Ya, beliau adalah tokoh yang dapat menginjakkan kakinya ke bulan. Mari kita baca teks tentang beliau pada buku tema 9 halaman 159 berikut ini. Anakku, dari teks tadi kita dapat menemukan nilai dan sikap yang dimiliki oleh tokoh Buzz Aldrin penjelajah luar angkasa, yaitu yang pertama adalah pekerja keras, yang kedua adalah tekun, dan yang ketiga adalah rajin menuntut ilmu. Semoga sikap-sikap tadi dapat kalian teladani sehingga kelak kalian menjadi orang yang berguna bagi diri, keluarga, bangsa, dan negara tentunya. Anak-anak yang ibu banggakan, jika seorang penjelajah luar angkasa menggunakan roket untuk menjelajah luar angkasa, maka sebagian besar manusia di bumi melakukan perjalanan jauh atau mobilisasi dengan menggunakan alat transportasi. Sampai saat ini, alat transportasi terus berkembang karena adanya teknologi. Untuk lebih mengetahui tentang modernisasi alat transportasi, mari kita buka buku halaman 161 dan juga 162 pada buku tema 9. Silahkan kalian baca teks dengan judul Modernisasi Teknologi Transportasi. Dari teks yang sudah kalian baca tadi, kalian dapat menyimpulkan alat transportasi terus mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan oleh penemuan teknologi. Sebagai contoh alat transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi juga mengalami perkembangan. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja perbedaan
alat transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi? Luar biasa, betul sekali. Alat transportasi darat mengalami perkembangan atau modernisasi. Sebelum adanya modernisasi, kita mengenal adanya becak, gerobak, dan sepeda. Setelah adanya modernisasi, biasanya manusia menggunakan mobil, kereta api, dan juga sepeda motor untuk melakukan perjalanan di darat. Selain itu, tenaga penggerak sebelum modernisasi biasanya menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Setelah adanya teknologi, sebagian besar alat transportasi darat menggunakan mesin. Sedangkan fungsinya juga berubah. Sebelum menggunakan modernisasi, maka fungsi utamanya adalah digunakan untuk mengangkut barang atau hasil bumi. Sedangkan setelah adanya modernisasi, biasanya fungsi dari alat transportasi tidak hanya untuk mengangkut hasil bumi, digunakan untuk mengangkut manusia, kemudian barang-barang, dan juga untuk mengirimkan ekspedisi bahkan ke luar negeri. Anak ibu yang luar biasa, dari perkembangan alat transportasi khususnya darat memberikan dampak positif dan juga negatif bagi kehidupan manusia. Adapun dampak positif dari penemuan teknologi transportasi darat, yang pertama adalah tingkat kenyamanan lebih tinggi. Yang kedua, murahnya biaya transportasi umum. Yang ketiga, waktu tempuh semakin cepat. Yang keempat, memudahkan pendistribusian barang. Dan yang kelima, menjadi peluang usaha baru. Selain memberikan dampak positif, ternyata modernisasi alat transportasi juga memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Di antaranya adalah yang pertama, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang kedua, menimbulkan kecelakaan saat berkendara. Yang ketiga, menyebabkan kemacetan dan polusi lingkungan. Dan yang keempat, kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat semakin tampak. Jika kalian tadi sudah mengetahui tentang perbedaan modernisasi alat transportasi darat sebelum dan sesudah penemuan teknologi, sebagai latihan, kalian bisa membaca teks tentang modernisasi alat transportasi udara dan air pada buku tema 9 halaman 171 dan 173. Silahkan kalian berdiskusi dan juga mencari informasi lebih banyak tentang perbedaan sebelum dan sesudah modernisasi serta dampaknya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Semangat ya! Anak ibu yang hebat, perkembangan alat transportasi memudahkan kita melakukan perjalanan jauh. Salah satu perjalanan jauh yang biasa kita lakukan adalah berwisata. Kegiatan wisata memberikan pengalaman tersendiri bagi kita. Nah, marilah kita baca teks pada halaman 164 pada buku tema 9 tentang wisata Batik Trusmi berikut ini. Pada teks kita ketahui bahwa tokoh Lulu awalnya dia tidak menyukai batik. Dia beranggapan batik hanya cocok dikenakan oleh orang dewasa. Sedangkan pada bagian tengah dari teks tersebut menceritakan pengalaman yang luar biasa yang dialami Lulu ketika berwisata di Batik Trusmi. Dia mengetahui bahwa terdapat variasi dan juga ragam motif untuk batik Trusmi. Salah satunya adalah megamendung dengan variasi warna dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga dia sangat tertarik, bahkan meminta ibunya untuk membelikan satu untuknya. Dan pada bagian akhir dari teks tersebut menceritakan akhirnya Lulu menjadi menyukai batik sebagai salah satu kebudayaan Indonesia yang patut kita banggakan. Kalian
juga tentu mempunyai pengalaman tersendiri tentang kehidupan yang kalian alami ataupun film yang telah kalian tonton. Nah, tugas kalian adalah menuliskan persamaan dan perbedaan cerita dari teks yang sudah kalian baca tadi dengan pengalaman yang kalian alami ataupun film yang kalian tonton. Selamat mencoba! Anak-anak yang Ibu banggakan, tindakan yang dilakukan Lulu pada bacaan tentang wisata ke Batik Trusmi tadi merupakan salah satu wujud menghargai kebudayaan dari daerah lain. Tindakan itu erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat bacaan pada halaman 168 pada buku tema 9. Mari kita baca bersama teks tersebut dengan judul Dampak Persatuan dan Kesatuan Terhadap Diri Sendiri berikut ini. Setelah kalian baca, ternyata dari situ terdapat upaya dari masyarakat Trusmi yang awalnya mengalami kebangkrutan karena usaha dari pengrajin, produsen, pemerintah. Mereka bermusyawarah dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas batiknya. Hingga saat ini Batik Trusmi dapat bertahan bahkan dapat bangkit dari kebangkrutan serta meningkatkan perdagangannya bahkan menembus pasar internasional. Luar biasa ya. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan antara lain yang pertama adalah memudahkan dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, menciptakan kehidupan aman, damai dan tentram. Yang ketiga, menghindarkan timbulnya stereotip, prasangka dan juga primordialisme. Dan yang keempat adalah menjaga keutuhan NKRI. Anakku sekalian, tentu kalian dapat menceritakan pengalaman kalian sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan yang telah kalian lakukan. Kemudian coba kalian simpulkan apa saja dampaknya bagi kehidupan kita. Baiklah anakku, tak terasa kebersamaan kali ini telah memberikan banyak pengetahuan untuk kita. Kita dapat mengetahui yang pertama yaitu sikap dan nilai yang perlu kita teladani dari salah satu tokoh penjelajah luar angkasa. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan perbedaan alat transportasi sebelum dan sesudah modernisasi. Yang ketiga, kalian telah dapat menjelaskan dampak modernisasi alat transportasi. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan persamaan dan perbedaan cerita dalam bacaan dibandingkan pengalaman pribadi ataupun film yang telah kalian tonton. Dan yang terakhir, kalian telah menjelaskan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat sekitar. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Tak lupa, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.